Bab 253, Nafsu Makan yang Sehat. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Persiapan tidak memakan waktu lama, terutama karena persediaan kami pada dasarnya tidak ada. Saya merobek apa yang tersisa dari kemeja saya yang compang camping, memperlihatkan kulit putih susu yang sepertinya tidak memiliki definisi otot. Hebat, gumamku, menatap tubuhku. Kenapa murung? Anda memiliki tubuh yang paling akan dibunuh untuk. Regis memulai sebelum tertawa kecil. Kebanyakan gadis, itu. Saya menamparkan teman saya tetapi dia tidak bisa menjangkau kali ini. Celana panjang saya sebagian besar masih utuh berkat masakan kulit. Melepas lembaran kulit tebal yang telah melindungi paha saya membuat rompi darurat dengan merobek-robek potongan kulit dengan gigi saya dan menggunakan potongan baju saya untuk mengikat mereka bersama-sama di pinggang dan bahu saya. Dengan potongan kain ekstra yang tersisa, saya membuat topeng untuk menutupi mulut dan hidung saya dan membungkus sisanya di sekitar tangan saya. Kenapa topengnya? Apakah Anda mencoba untuk menyelesaikan ansambel ninja kecil Anda? Regis bertanya, memeriksa penampilan baruku. Aku meringkuk dan membentangkan jari-jariku yang terbungkus buku jari kedua oleh kain. Orang-orang Alakrian yang lewat memiliki berbagai jenis baju besi yang kemungkinan besar sesuai dengan gaya bertarung mereka, tetapi ketiganya memiliki topeng di leher mereka dan tidak seperti diri kita sendiri, mereka tampaknya tahu apa yang sedang mereka hadapi. Wow, pintar, diakui Regis, mengangkat kepalanya ke atas dan ke bawah. Mengapa kamu terdengar sangat terkejut ketika kamu tahu aku sudah menjalani 2 kehidupan? Poin bagus. Yang ini meminta maaf atas ketidaktahuannya, Milady. Petik 2. Aku memutar mataku. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Setelah melalui serangkaian gerakan dan bentuk seni bela diri untuk melonggarkan tubuh baru saya yang canggung, saya berjalan ke pintu logam besar dengan perasaan bahkan kurang siap daripada yang saya rasakan sebelum menyiapkan diri. Setiap kali saya bergerak, ada perlawanan yang hampir nyata. Rasanya seperti udara di sekitar saya telah digantikan oleh tar. Aku meletakkan tanganku di pintu yang dipenuhi rune dan mendesah. Apakah kamu siap? Ayo pergi, kata Regis tanpa jejak ejekan. Aku membuka pintu dengan mudah dan apa yang muncul di sisi lain tampak seperti perpanjangan ruangan tempat kami berada sekarang. Melihat Regis, aku menyentakkan kepalaku ke pintu. Apa? Kenapa saya? Teman saya mengeluh. Karena, kamu tidak berwujud, kataku datar. Melepaskan serangkaian kutukan, tekad akan melayang ke sisi lain pintu ketika dia tersentak berhenti tiba-tiba. Aduh, itu benar-benar sakit, katanya, lebih bingung daripada kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Tanyaku, dengan hati-hati melambaikan tangan di area tempat Regis terluka. Namun, tidak seperti Regis, saya bisa melaluinya. Aduh, hentikan itu. Regis menggeram, wujudnya bergetar. Aku melakukannya sekali lagi, dan Regis menjerit kesakitan lagi sebelum memelototiku. Hanya ingin memastikan, aku menyeringai puas. Kurasa ini bukan jalan masuk ke kamar lain, gerutu Regis. Ini adalah jenis rasa sakit yang sama yang aku dapatkan jika aku bergerak terlalu jauh darimu, tetapi tingkat rasa sakitnya jauh lebih bertahap daripada ini. Itu artinya kemungkinan besar ini adalah portal, jawabku, melihat ke kamar di sisi lain pintu. Tunggu, mengapa kamu mencoba meninggalkanku? Regis mengangkat bahu. Aku makhluk hidup. Saya ingin tahu apa batas saya dan tidak seperti saya lahir secara inheren loyal kepada Anda. Petik 2. Aku menggelengkan kepala. Aku akan jauh lebih kesal jika kamu benar-benar berguna sebagai senjata. Sentuh, gurau Regis. Kita akan menyeberang bersama pada 3, aku memutuskan. Regis mengangguk, memposisikan dirinya tepat di belakang pintu. Jantungku berdegup kencang terhadap tulang rusukku saat aku merasakan indraku meningkat. Saya tidak tahu apa yang akan kami hadapi segera setelah kami meninggalkan tempat suci ini. 1, 2, 3, saya melangkah bersama Regis, siap untuk tantangan apapun yang menunggu. Namun, kami disambut dalam keheningan total selain bunyi klik dan dengung pintu yang menutup di belakang kami. Lantai marmer di bawah kakiku mulus tanpa cacat, tetapi tidak seperti ruangan melingkar tempat kami berada sebelumnya. Yang satu ini adalah lorong lurus panjang dengan langit-langit yang melengkung tinggi di atas kepala kami dengan pintu logam lain terukir dengan rune di sisi lain. 2 baris skons berjajar di dinding berpola, menerangi lorong dalam cahaya alami yang hangat. Di kedua sisi kami adalah patung-patung marmer raksasa yang menggambarkan pria dan wanita yang dipersenjatai tidak hanya dengan pedang, tombak, tongkat dan busur yang sudah dikenal, tetapi juga senjata. Rupanya, Regis sama terkejutnya dengan aku. Apakah itu senjata? Saya kira begitu, jawab saya. Senjata api yang dipegang oleh beberapa patung berbeda dari yang biasa saya gunakan dari kehidupan saya sebelumnya. Mereka lebih kuno, seperti yang di masa lalu yang masih menggunakan peluru logam dan bubuk mesiu. Pandangan saya beralih dari patung-patung batu sejenak, mendarat di pintu lurus ke depan, kira-kira 300 kaki. Jadi kita berjalan melewati patung batu raksasa ini dan pergi ke pintu di sisi lain. Itu sama sekali tidak menyenangkan, gumam Regis. Daripada berjalan lurus ke depan, saya berjalan ke dinding di sebelah kanan saya, mencari segala jenis jalan keluar yang tersembunyi.
Setelah memeriksa kedua dinding, aku menghela nafas dan melihat ke lorong tengah lagi di antara deretan patung-patung batu. Kamu tidak mengira patung-patung ini akan mulai bergerak dan mencoba membunuh kita begitu kita mendekati mereka, kan? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, kata Regis, bertengger di pundakku. Maju menuju kemenangan, Nyonya. Saya mulai berlari, mengutuk tubuh saya yang baru ini. Jika saya bisa menggunakan sihir, membersihkan lorong ini akan memakan waktu tidak lebih dari beberapa detik, kurang, jika saya menggunakan static void. Menghembuskan nafas yang tajam dan membiarkan otakku menjernihkan diri dari pikiran-pikiran yang tidak perlu, aku mendorong kakiku dari tanah dan berlari dengan cepat saat berlari melewati barisan patung-patung batu di kedua sisiku. Ayolah, anak balita bisa merangkak lebih cepat dari ini. Regis mendesak tepat di samping telingaku, membuatku lebih marah daripada tubuhku yang lemah. Sambil menggertakkan gigiku, aku terus berlari secepat kakiku yang berat akan membawaku ketika aku salah langkah dan tersandung kakiku sendiri. Aku meluncur ke tanah, nyaris tidak berhasil mengangkat tanganku dengan cukup cepat agar diriku tidak membanting wajahku ke lantai marmer yang dingin. Tidak ada rasa sakit, hanya rasa malu ketika aku bangkit berdiri. Itu tidak membantu bahwa teman saya menertawakan pantatnya yang tidak ada saat dia memperlihatkan kecelakaan saya. Saya membersihkan diri dan mulai berjalan cepat. Hei, apa yang terjadi padamu jika aku mati? Petik 2. Regis berhenti tertawa. Hah? Apakah kamu menjadi bebas, atau kamu mati juga? Aku tidak pernah benar-benar memikirkannya tapi, Regis merenung sejenak. Dasar dari bentuk ini berasal dari aklorit yang ditempatkan ke dalam tubuhmu, tetapi kekuatan hidupku terikat pada kamu jadi jika kamu mati, kurasa. Kau kembali menjadi sebongkah batu. Aku selesai, mengamati patung-patung yang sekarang mengelilingi kami ketika kami melewati tanda seperempat di lorong. Itu bagus untuk diketahui. Hei, apakah kamu tersenyum? Regis tergagap, menatapku dengan mata putihnya yang besar dan tak berkedip. Kau hanya melihat sesuatu, kataku, mengusirnya. Tidak, aku melihatmu tersenyum. Apakah Anda yakin beberapa Manauto tidak menginfeksi Anda, atau apakah Anda selalu sedikit sosiopat? Petik 2. Mengabaikannya, saya mencari tanda-tanda bahwa patung itu berbahaya bagi kami. Melanjutkan perjalanan kami di lorong panjang, sensasi yang belum kurasakan sejak bangun di tempat ini, tersentak lapar. Keping tajam yang membuat perutku bergolak secepat itu datang tetapi sedikit tertinggal di belakang, membuat mulutku berair. Kami hanya mengambil beberapa langkah lagi melewati tanda seperempat lorong ketika penglihatanku mulai menyempit, mengaburkan segalanya kecuali patung-patung di depanku. Yah, aku akan. Tidak ada patung batu yang hidup dan mulai menyerang kita, Regis menimpali ketika dia melayang lebih dekat ke sebuah patung yang memegang sesuatu yang tampak seperti senapan. Iklan. Tiba-tiba ruangan bergetar ketika lampu-lampu dari skons meredup ke tingkat yang menakutkan. Aku memandang ke depan ke pintu keluar yang masih berjarak lebih dari 200 kaki. Tanda-tanda aeterik yang diukir di pintu telah berubah dan pegangan yang dulu ada di sana hilang. Berterima kasih kepada Sylvie secara mental karena bisa melihat sejauh ini dengan kejernihan seperti itu, aku berbalik ke belakang, berlari menuju pintu tempat kami berasal. Saya tidak tahu apakah kita akan diizinkan kembali ke tempat kudus tetapi itu atau menghadapi apapun yang akan terjadi. Saya pasti telah mengambil sekitar 10 langkah ketika patung-patung di sekitar saya mulai retak. Fragmen batu besar pecah dan jatuh ke lantai. Dan semakin banyak patung mulai runtuh, semakin saya bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Apa yang terpapar dari patung-patung seperti peti mati ini? Makhluk-makhluk yang terperangkap bisa menjadi sesuatu yang tidak beres. Daging skabrus menutupi bagian otot dan tulang yang terpapar pada makhluk humanoid yang berotot ini. Senjata-senjata yang digambarkan dalam patung-patung itu sebenarnya adalah senjata dalam bentuk serupa yang terbuat dari tulang memanjang dan serat otot. Jika saya bisa menggambarkannya secara sederhana, itu akan terlihat seperti orang gila telah merobek manusia besar dan mencoba menyatukannya kembali menjadi bagian dalam. Seperti beberapa percobaan Chimera yang gagal. Chimera pertama yang sepenuhnya, menetas dari bungkus batunya adalah patung seorang pria yang memegang busur dan anak panah. Itu memekik parau dari mulutnya yang bengkok saat ia melompat dari podium tempat patung itu berada, mengirimkan getaran di seluruh tubuhku. Ya, setidaknya secara teknis patung-patung itu tidak mencoba membunuh kita, gumam Regis. Apa yang ada di dalam mereka? Saya berlari menuju pintu yang telah kami lewati, kurang dari 100 kaki jauhnya. Namun, setelah beberapa langkah, saya mendengar peluit samar di udara. Tanpa menoleh ke belakang, aku terjun ke samping dan berguling, berhasil menghindari panah tulang yang berhasil membuat celah di tanah dari kekuatan dampaknya. Aku bergegas bangkit berdiri tepat saat makhluk yang memegang busur itu mematahkan salah satu tulang belakangnya yang panjang dan berduri, lalu menarik panah pada tali busurnya. Monster Axe selesai menetas juga. Regis memanggil dari atas, hanya beberapa meter jauhnya. Sepersekian detik yang saya ambil untuk melihat Chimera kedua dengan kapak untuk lengan adalah semua Chimera yang menggunakan busur. Semburan rasa sakit meletus dari sisi saya dan saya dikirim terbang kembali dari benturan. Mengeluarkan batuk yang serak, aku melihat ke bawah untuk melihat panah tulang yang menonjol tepat di bawah tulang rusukku. Saya berdiri berlutut. Visi saya menyipit lagi, mengaburkan segalanya tetapi apa yang harus saya fokuskan?
Saya memiliki perasaan ini sebelumnya dalam pertempuran, tetapi tidak ada yang ekstrim seperti ini. Kepalaku berdenyut-denyut ke tengkorakku ketika darah mengalir ke seluruh tubuhku. Aku melompat mundur, nyaris tepat waktu untuk menghindari ayunan kapak Chimera yang kabur. Tepat saat hendak mengayunkan lengan berbilah lainnya ke arahku, bayangan hitam berdesing. Regis menempel pada Chimera kapak, menghalangi visinya dan memberiku kesempatan untuk terlatih-tatih pergi. Saya membuat beberapa langkah lagi ketika rasa sakit yang membakar lainnya mekar, kali ini dari kaki kiri saya. Menahan jeritan, aku jatuh ke depan, nyaris menghindari panah pertama yang didorong lebih jauh ke perutku. Arthur, saya hanya bisa mengalihkan perhatian salah satu dari mereka dan ada lebih banyak hal yang menetas. Petik 2. Aku tahu. Aku menggertakkan gigiku. Aku mematahkan poros panah-panah di dalam tubuhku, mengeluarkan napas terkesiap saat aku melakukan hal yang sama dengan panah di kakiku. Visi saya berdenyut sekali lagi seolah-olah tubuh saya berusaha mengeluarkan jiwa saya. Warna mulai memudar dan apa yang mulai mengelilingi monster berotot yang muncul bebas dari patung batu mereka adalah aura lembut berwarna ungu. Melihat ke bawah ke arah tulang dan batang panah yang berotot di tanganku, aura ungu lembut yang sama merembes, membuatku melakukan sesuatu yang tidak bisa kupercayai. Saya menggigit satu panah. Lebih khusus lagi, saya menggigit aura aeterik yang mengelilingi panah, memakan aeter seolah-olah itu adalah daging yang melekat pada tulang. Apa yang kau lakukan di neraka yang tidak suci? Regis berteriak. Aku mengunyah api astrik yang semakin menipis, merobeknya dari panah tulang dan menelannya sebelum bergerak ke panah berlapis eter lainnya. Nadi saya terbakar ketika zat aeterik di sekitar panah mengalir melalui saya, mengisi saya dengan kekuatan yang tidak saya rasakan sejak bangun dengan tubuh ini. Itu sudah berjalan secepat itu, tetapi yang mengejutkan saya adalah luka di kaki dan samping saya hilang dan dua panah-panah berdarah ada di tanah di bawah kaki saya. Tanpa ada waktu luang, saya bangkit kembali dengan pegas yang baru pada langkah saya. Tanah bergetar ketika Chimera ketiga sepenuhnya membebaskan diri dari peti mati berbentuk patungnya, yang ini memegang pedang. Pedang Chimera melompat dari podium dan melesat ke arahku dengan kecepatan sangat tinggi sementara Chimera pertama memuat salah satu dari vertebra berduri ke busurnya. Mengontrol pernapasan saya membiarkan indera saya yang meningkat memahami detailnya. Chimera busur dilepaskan dengan peluit tajam, tapi kali ini aku benar-benar bisa melihat jalur panah tulang menembus udara. Menghindarinya dengan gerakan berlebihan, aku menenangkan diriku untuk menghadapi pedang Chimera hanya beberapa meter jauhnya. Itu mengayunkan pedang putih pucatnya dalam lengkungan yang cemerlang yang meninggalkanku dengan luka meskipun aku berhasil mengelak. Detak jantungku bertambah cepat ketika berbagai skenario melesat di kepalaku. Di tempat hidup atau mati yang berhadapan dengan monster dalam keadaan lemahku, hanya ada satu hal yang bisa kulakukan, ambil risiko semuanya. Jika saya tidak siap untuk menyerahkan hidup saya tahu saya tidak akan bertahan di tempat ini. Bersembunyi ke depan saat pedang besar Chimera itu tergelincir di permukaan marmer yang halus dengan pekikan, aku meraih lengannya dan menggigitnya dan memakan aura ungu yang mengelilinginya. Pedang Chimera mengeluarkan ratapan sedih, menunjukkan seteguk gigi runcing. Chimera itu menggapai-gapai kesakitan tapi aku terus berusaha untuk melukainya dengan cara apapun yang aku bisa. Tendangan dan pukulan melukai saya lebih dari itu menyakiti Chimera, tetapi ketika saya terus mengkonsumsi aura berwarna ungu yang mengelilingi lengan pedang Chimera, saya merasakan kekuatan saya tumbuh. Sebuah ledakan bergema kali ini dan seluruh ruangan bergetar hebat, melemparkanku keluar dari Chimera. Chimera menendang saya dengan kaki yang panjang dan kasar dan saya membanting ke dinding, batuk darah dan beberapa gigi. Arthur, saya mendengar dari kejauhan saat kesadaran saya memudar keluar masuk. Di depan saya, berbaris ke arah saya adalah pasukan Chimera, masing-masing memegang senjata berbeda yang terbuat dari tulang dan otot. Ledakan lain bergema, kali ini lebih dekat, dan tanah di depanku meledak menjadi pecahan marmer dan darah. Jeritan parau merobek tenggorokanku ketika genangan darah terbentuk tepat di tempat kaki kiriku berada. Itu adalah Chimera yang memegang sesuatu yang tampak seperti pistol, tulangnya yang berlubang menunjuk ke arahku. Sambil menyeret tubuhku ke lantai ketika Chimera mendekat, nyaris lambat, aku meraih pintu yang telah kami lewati, pintu menuju tempat kudus. Menarik diri ke satu-satunya kakiku yang baik, aku menarik pegangannya. Itu tidak mau mengalah. Ayolah, aku memohon, menarik gagang logam dengan sia-sia. Regis, yang melayang kembali padaku, menghela nafas. Hidupku payah. Aku mendengar peluit samar sebelum rasa sakit yang menusuk meletus sekali lagi, kali ini dari pundak kiriku. Sambil menerobos rasa sakit, saya menahan diri agar tidak jatuh dengan menekan diri ke dinding dan meraih pegangan untuk dukungan. Saat itulah saya melihatnya. Di antara semua tanda dan simbol aeterik yang terukir di pintu ini, ada satu bagian yang saya kenali ketika saya menyaksikan Penatua Rinia mengaktifkan gerbang teleportasi di tempat persembunyian penyihir kuno. Menekan diriku lebih keras ke dinding untuk dukungan, aku menggunakan satu-satunya tanganku yang bagus untuk melacak rune aeterik. Tidak ada yang terjadi. Sial, silahkan. Saya memohon, mencoba lagi. Aku menjerit sekali lagi saat panah lain menusuk punggung bawahku, nyaris mendekati tulang belakangku. Aku mencengkeram pegangan lagi, untuk mencegah diriku jatuh, ketika aku melihat aura ungu samar yang sama yang dipancarkan Chimera di sekitar Regis.
Mataku melebar. Regis, cepat, kemari. Oke, tapi kamu tidak akan memakanku, kan? Kata Regis, tidak pasti. Cepat, aku mendesis. Dapatkan di tanganku. Kemauan hitam melesat ke tangan kanan saya, dan saya hampir bersorak kegirangan pada apa yang saya lihat. Tanganku diwarnai aura ungu samar. Dengan cepat, saya menelusuri rune lagi, menggesernya sedikit demi sedikit sehingga fungsinya untuk membuka diaktifkan. Dengungan pintu yang membuka adalah surgawi, tapi mataku melebar ketika aku melihat Chimera yang memegang pistol terisi penuh dan sekelompok ungu tebal berkumpul di nozzle. Mencongkel pintu hingga cukup terbuka sehingga aku bisa masuk, aku menerjang masuk ke dalam ruang perlindungan tepat pada waktunya untuk merasakan pintu itu bergetar karena kekuatan cangkang senapan Chimera.